Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia ya pemirsa. Dua orang ini menurut pengamat ya telah jerumuskan Indonesia dalam jebakan utang Cina ya. Si Luhut Binsar Panjaitan yang dianggap sebagai orang terkuat di Indonesia kata sejumlah pihak gitu ya, ternyata nggak punya daya apa-apa untuk negosiasi ke Cina ya. Tempo hari dia berangkat ke Cina dengan mengatakan ya kayak wah gitu ya, akan melakukan high level dialog tingkat tinggi, tapi belgedes, nggak ada hasilnya, sekedar untuk menurunkan suku bunga utang ya, suku bunga pinjaman dari 3,4% menjadi 2%. Nggak berhasil ya, ngomong besar aja Luhut. Dan besok ini atau kapan ini katanya mau Amerika lagi. Siapa yang ditemui di Amerika? Pejabat Amerika. Amerika tampaknya ya mainnya saklek aja, tegas-tegas kepada orang Indonesia karena sudah dianggap dengan Cina ya. Cina yang dianggap sebagai saudara tuanya saja sudah nggak sudi dengan rengean modelnya Luhut gitu ya. Dan inilah yang kemudian terjadi, akhirnya Indonesia itu menjadi jebakan Cina. Dan sekarang menurut Luhut sendiri ya kan, pihak Cina Development Bank ya, CDB gitu, meminta bahwa utang Indonesia itu dijaminkan dengan APBN. Ini sebetulnya adalah penghinaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ya Cina tahu bahwa Indonesia nggak punya duit gitu loh ya. Apanya yang bisa diandalkan ya? Kalau korupsi banyak, karena sudah dikorupsi semua itu barangkali ya. Inilah ya, makanya banyak komentar ini pemirsa ya. Mati-matian segala cara dipakai untuk mengamankan sampai bikin koalisi besar hanya untuk memastikan masa pensiunnya tenang ya. Nggak ada sebetulnya presiden di Indonesia ini yang begitu ribut persoalan tentang koalisi besar, menjagokan siapa begitu untuk menghadang oposisi. Katakanlah Anies Baswedan itu disebut sebagai oposisi ya. Dari awal semua pakar dan rakyat yang berakal sehat sudah mengingatkan, awas jebakan hutang Cina. Tapi merasa pada sok jagoan ya rejim ini ya. Selesaikan utang, tanggung jawab atas perbuatan, jangan lari dari masalah. Ya mereka lari lah. Makanya nanti ya kalau ganti rejim dan lain sebagainya baru bisa dituntut semuanya itu. Karena banyak tikus juga rupanya di situ pemirsa ya. Dan adakah negara-negara yang hutang ke Cina itu kemudian menjadi negara yang cukup hidup agak aman gitu? Nggak ada ya. Cina memang pintar membuat jebakan, awalnya mudah membuat hutang itu, tetapi seperti teknologi kereta cepat yang ada di Indonesia ini kan bukan hanya persoalan penganggaran saja yang menjadi masalah, tetapi teknologinya itu pun tergantung kepada Cina. Kalau Cina tidak transfer teknologinya kepada Indonesia atau transfer hanya separuh saja, kemudian sisanya itu tidak mau ditransferkan, apa yang bisa dilakukan Indonesia itu? Mau belajar ke Jepang ya, dilepehin sama Jepang gitu, dan akan menjadi ketergantungan. Belum lagi nanti biaya operasional kereta cepat ini menjadi jauh lebih mahal daripada pendapatan tiketnya. Mungkin hari-hari pertama para buzzer bisa dikerahkan, mereka naik gratis kan. Mereka para buzzer ini juga orang-orang miskin-miskin semua ya kan. Kalau toh mungkin dapat duit ya paling lepehan-lepehan hasil korupsi lah ya. Paling kan begitu saja gitu kan. Mereka akan seneng naik gratis kan, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu lah. Setelah itu orang suruh bayar tiketnya, siapa yang mau naik? Ini menjadi persoalan besar itu. Dan benarkah nanti Agustus itu bisa dijalankan? Paling molor lagi, jadi molor, bengkak.
dan tampaknya ini membuat ketakutan juga bagi Jokowi maupun Luhut juga. Sudah tua seperti itu, kemungkinan menghadapi situasi yang membuat diri mereka itu panik ya, karena jebakan Cina itu. Ini pemirsa, menurut Direktur Gerakan Perubahan ya Muslim Arbi, Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dianggap membawa Indonesia ke dalam perangkap utang Cina ya. Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas kegagalan Luhut. Ya gagal lah, memang bisa apa kan, dalam bernegosiasi dengan Cina untuk menurunkan suku bunga pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi 2%. Akibatnya suku bunga pinjaman tetap pada 3,4%. Luhut gagal nego Cina, turunkan pinjaman kereta cepat. Dan Luhut Jokowi harus tanggung jawab. Bikin kereta cepat Jakarta-Bandung aja kayak ngos-ngosan kayak begini. Mau bangun ibu kota ya di IKN. Ya inilah asal mimpi saja, tetapi perhitungannya tidak memadai ya. Ya dari awal proyek ini sebetulnya kan memang tidak disetujui oleh Jonan ya, yang waktu itu menjadi Menteri Perhubungan, dan akhirnya Jonan ditendang ya, gantilah Rini Suwandi apa siapa itu yang perempuan yang wah begini ya, bergaduh semua ternyata ya kan. Akibatnya ya proyek KJJB ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ya merupakan proyek ugal-ugalan tanpa studi, tanpa perencanaan matang. Apalagi Jokowi dan Luhut tidak mau terima kritikan dari para pakar, akademisi, aktivis. Dan ketika dijalankan dengan modal nekat gitu kan, dan kekuasaan disangkain dengan teknologi dan ini cukup dengan kekuasaan. Kalau nggak matang perencanaannya ya akhirnya begitu. Ya, setiap saat ada masalah lalu mengubah APBN. Setiap saat ada masalah APBN yang tekor terus menerus, dan sampai sekarang mangkrak ya atau molor gitu ya, dan beberapa kewajibannya terhadap orang yang punya tanah pun tidak ada ya. Dan ini memang pemirsa dampaknya kepada ketakutan itu.